Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Perkenalkan, saya Fresh Cinara dan senang sekali bisa berjumpa kembali bersama penonton setia podcast Mandua Kota Malang di sesi Bincang Santai. Tentunya di sesi kali ini Fresh nggak sendirian nih, karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang siswi madrasah yang telah banyak menorehkan prestasi dalam dunia catur. Penasaran nggak sih? Yuk langsung saja, mari kita sapa bersama. Halo Izzy. Halo teman-teman. Oke, nah biar teman-teman lebih kenal nih, boleh diperkenalkan diri dulu, dari kelas berapa dan udah berapa lama sih Izzy menekuni dunia catur? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamila Neta Izzy, aku akrab dipanggil Izzy dan aku dari kelas 11E. Jadi aku baru mulai menekuni dunia catur itu waktu aku umur 7 tahun. Wow, keren banget, 7 tahun itu udah lumayan lama loh Izzy. Iya. Nah, Izzy awal mulanya bisa kenal catur itu dari mana sih? Mungkin dari keluarga atau Izzy sendiri nih yang penasaran? Jadi waktu kelas 1 itu sering diajak ayah kayak pergi ke warung catur gitu buat main catur. Terus itu kakak-kakakku juga main catur dua-duanya. Nah, makanya aku tertarik nih buat main catur. Jadi waktu kelas 2 aku mulai main catur dan aku udah mulai ikut ke Jurprof waktu itu di Pacitan. Wow, Masya Allah. Berarti emang dari kakak-kakak dan ayah juga itu emang udah menekuni di catur juga? Iya, benar sekali. Jadi Izzy juga ikut penasaran akhirnya join? Oke, nah Izzy, karena udah dari umur 7 tahun ya, Izzy sendiri ini udah pernah meraih prestasi di lomba apa aja sih mungkin, atau lomba yang baru-baru ini Izzy ikutin? Oke, aku sebutin waktu aku udah jadi siswa madrasah Boleh, aja ya. boleh. Jadi waktu pertama kali kelas 10 itu ada open turnamen kejuaraan nasional Kajari Cup di Kediri. Itu cup pertama. Kediri. Iya. Aku waktu itu juara 1 di kategori U18 Putri waktu aku masih umur 15 tahun. Oh, tapi kategorinya udah U18? Iya, udah U18. Oke. Terus ada apa lagi nih? Terus habis itu waktu itu bulan September itu ada seleksi Popda Kota Malang buat lanjut ke Popda tingkat Jawa Timur di Bangkalan. Nah, aku ikut seleksi, terus habis itu aku lolos dan akhirnya waktu di Popda Bangkalan aku dapat 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tuh semua lomba yang baru Izzy sebutin itu selama di Mandua Kota Malang? Iya, tapi masih ada lagi, banyak lagi. Tapi yang baru-baru ini mungkin beberapa bulan yang lalu ada nggak nih? Oh ada, aku ikut lagi open turnamen Kajari Cup yang Cup 2, itu aku juara 1 lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Nah Izzy, buat mencapai suatu prestasi kayak gitu pasti kan butuh banyak latihan juga ya? Iya. Nah kira-kira persiapan dari Izzy ini apa aja sih? Mungkin ada pelatih khusus gitu? Pelatih khusus, kalau misalnya pelatih khusus itu sebenarnya udah dari aku kelas 2 habis itu waktu SMP itu udah nggak dilatih lagi sama beliau. Saya kan waktu itu lagi COVID pandemi kan. Iya. Nah, terus habis itu aku latihan nih di rumah, diajarin kakak, diajarin ayah, main catur, analisa partai gitu di laptop. Terus habis itu SMA ini kan aku mahat nih. Nah, kalau misalnya aku mahat biasanya aku tuh latihannya waktu Sabtu Minggu doang. Oh, itu latihannya di MAN atau keluar? Aku keluar, aku biasanya latihan di klub PCGM. Oh, berarti emang dari latihan sendiri itu juga termasuk eksternal ya? Iya. Oke. Nah, Izzy nih sebagai siswi Mandua Kota Malang yang nggak bisa dipungkirin kalau kegiatan di Mandua Kota Malang itu kan padat kan. Kadang dadakan atau mungkin emang sudah dijadwalkan dari bulan-bulan lalu. Nah, sebagai seorang siswi Mandua Kota Malang, gimana nih cara dari Izzy membagi waktu antara belajar, antara sekolahnya sama latihan catur ini sendiri? Ya, waktu itu aku sempat ke pressure sih. Waktu kita masih kelas 10, yang mau naik kelas 11 itu, itu kan PAS, itu kan ada porsi kan? Iya. Ya, itu sumpah aku ke pressure banget. Soalnya
aku tuh bingung mau ngatur jadwal latihan caturku tuh gimana. Soalnya kan mau ujian juga. Tabrakan ya itu? Iya, tabrakan. Jadi kayak aku harus seimbangin itu. Jadi makanya aku ngambil jadwal di Sabtu Minggu. Tapi kadang hari Sabtu Minggu itu kalau misal masih tugas-tugasnya kan waktu itu harus diselesain kan. Iya. Aku nyelesain tugas dulu. Jadi prioritas utamaku tetap sekolah. Ya, benar. Masya Allah. Berarti Izzy meskipun dengan waktu yang tabrakan gitu, Izzy tetap berhasil buat melalui itu. Iya, soalnya aku udah nyiapin dari jauh-jauh hari sebelum event itu. Jadi alhamdulillah waktu itu dapat juara 1 di perseni. Alhamdulillah. Padahal itu waktunya tabrakan udah bingung sama PAS-nya juga ya? Iya, benar. Alhamdulillah. Nah Izzy, Freshie penasaran nih. Waktu main catur itu butuh berapa lama sih? Atau mungkin ada nih ketentuan khususnya atau gimana tuh? Kalau misalnya ketentuan khusus, kalau misalnya dari PB Percasi sendiri, kalau misal ada event kejuaraan nasional yang dari pengurus besar Percasi Indonesia itu, biasanya kalau misal main itu dibagi 3, catur standar, catur cepat, dan catur kilat. Ada 3? Iya, ada Oke. 3. Kalau misalnya catur standar itu 1 jam 30 menit, increment 30 detik. Jadi setiap kita melangkah itu ditambah 30 detik. Oh, itu kalau catur apa tuh? Catur standar. Oke. Itu anggapannya catur klasik. Oh iya. Jadi kalau misal catur klasik itu nentuin kalau misal kita lolos apa enggak. Jadi yang paling berpengaruh itu sebenarnya catur klasik. Jadi kalau misal kita juara 1 di catur klasik itu kita biasanya dikirim ke luar negeri. Wow. Ya, cuman kalau misal catur kilat sama catur cepat itu biasanya kayak cuman partai-partai tambahan, tapi tetap dikasih reward dari PB Percasi sendiri. Oh, nah Izzy dari ketiga jenis catur tadi itu, Izzy paling sering ikut yang mana nih? Kalau aku sendiri, aku lebih suka yang catur klasik, soalnya kan mikirnya lama, terus itu jadi aku bisa mikir dan tenang, terus itu bisa mikir baik-baik gitu. Oh, ada waktunya buat mikir itu lebih lama gitu dibandingkan catur cepat sama kilat. Bener banget. Emang kalau cepat sama kilat itu dari 2 ini apa nih yang bedain? Kilat cepat itu bisa kilat itu sekitaran 1 menit sampai 5 menit ke bawah. Catur kilat itu 5 menit ke bawah. Kalau misalnya catur cepat itu biasanya 5 menit ke atas sampai 25 menit. Oh, berarti emang yang paling lama nih di catur klasiknya tadi itu ya? Iya, benar. Oke. Nah, dari waktu bermain yang cukup lama itu ya, kira-kira menurut Izzy, tantangan besar apa atau salah satu tantangan yang pernah Izzy hadapin selama Izzy bermain catur? Ada nggak? Tantangan. Sebenarnya ini yang kemarin sih ya, waktu Iya, boleh banget. Itu kan catur cepat. Oh, itu iya. kita main 25 menit. Terus habis itu partaiku ini itu partai imbang. Tapi posisiku tuh nggak enak. Jadi kayak anggapannya posisiku tuh posisi kalah. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung tuh, kalau misalnya dianalisa presentasinya tuh masih imbang. Terus habis itu aku kena pressure di jamku. Tapi aku nyoba buat tetap tenang. Aku nyoba buat mikirin baik-baik, aku nyoba buat nge-refresh pikiranku. Terus habis itu akhirnya waktu itu aku bisa membalikkan posisi. Yang mana yang awalnya aku posisinya itu kalah, jadi posisiku menang. Jadi waktu itu aku menang di ending game. Oh, berarti awalnya itu ada sempat posisi di mana itu terlihat kalah gitu? Iya, bener banget. Oh, terus akhirnya ada waktu-waktu selanjutnya di endingnya nanti menang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Nah, Izzy, aku penasaran banget. Waktu 1 jam 30 menit ya kurang lebih. Itu kan waktu yang cukup lama. Kita duduk kan itu mainnya. Duduk. Nah, waktu Izzy latihan sama pelatih eksternal secara eksternal, itu latihannya ada apa aja sih? Soalnya waktu itu sempat nih kita ngobrol bentar, ternyata Izzy ada latihan fisik. Nah, itu bisa dijelasin nih sih, gimana tuh? Kalau misalnya latihan fisik sendiri itu sebenarnya cuman buat nambahin stamina kita. Soalnya kan kita kalau misalnya main catur tuh biasanya kayak lama gitu, kayak nunggu babak-babaknya itu lama banget. Jadi kalau misalnya staminanya kita nggak kuat, jadi kita bakal lebih down, maksudnya lebih mudah capek gitu. Jadi maka dari itu biasanya sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu biasanya latihan fisik. Jadi kayak lari gitu. Selain gitu lari gitu,
bareng sama temen Izzy kalau latihan sama secara eksternal, Izzy bareng teman-teman yang lain juga. Iya, bareng sama teman-teman lain juga. Cuman kalau misalnya lari gitu kayak terjadwalkan gitu. Kemarin Iya. Popda itu baru dijadwalin larinya. Cuman kalau misalnya nggak ada event-event tertentu, biasanya aku latihan fisik sendiri kayak 2 minggu sekali aku lari buat ningkatin stamina aku. Oke. Nah, lanjut nih Izzy pernah nggak sih ngerasa terbatas baik dari segi waktu, fasilitas, atau bahkan Izzy pernah merasa nih ditekan oleh orang lain terhadap catur itu sendiri? Waktu itu pernah sih, waktu aku kelas 10 masih awal-awal kan masih beradaptasi nih sama lingkungan sekolah. Apalagi aku harus nambahin jam terbangku di catur. Terus itu aku sempat kena pressure dari orang tua aku sendiri. Cuman alhamdulillah orang tua aku juga mendukung, dan teman-teman juga di lingkungan sekitar juga mendukung banget. Apalagi guru-guru madrasah juga sangat mendukung. Jadi alhamdulillah aku bisa ngelewatin masa-masa sulit itu. Alhamdulillah, berarti karena emang ada faktor dukungan juga dari teman-teman, dari keluarga. Iya, bener banget. Oke, Izzy selama 7 tahun bermain catur, pernah nggak sih ada di fase bosen buat main catur? Oh, pernah banget dong. Kalau bisa di fase main catur, fase bosen di main catur itu waktu aku masih SMP. Jadi SMP tuh aku nggak ada niatan buat semangat. Nggak ada semangat. Iya, jadi kayak yang udah males gitu. Terus habis itu tiba-tiba aku nemu satu motivasi buat aku bisa lebih baik buat main catur. Jadi motivasiku waktu itu adalah aku pengen masuk Mandua Kota Malang, jadinya makanya aku terus berlatih main catur biar aku bisa masuk Mandua Kota Malang. Masya Allah, berarti dengan semangat untuk masuk Mandua Kota Malang, akhirnya bangkit lagi tuh semangatnya. Iya, bener banget. Masya Allah, keren banget. Emang Mandua Kota Malang ini menjadi salah satu motivasi juga buat Izzy. Bener banget. Tapi akhirnya dengan main catur lagi itu di Mandua Kota Malang makin semangat nih, makin banyak nih lomba yang Izzy ikutin juga. Makin banyak kekumpul prestasi-prestasinya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Izzy, kita bahas ke saat permainan nih. Waktu bermain catur kan kita main ini berhadapan ya? Bener. Bermain berhadapan. Terus pasti bertemu dengan lawan-lawan yang kuat-kuat dong. Izzy pernah nggak sih ketemu dengan orang yang sama yang sudah pernah Izzy temuin di lomba sebelumnya gitu sih? Pernah, itu tentunya pernah. Soalnya dia terus sering banget kemungkinan kita untuk bertemu lawan yang udah kita lawan di event sebelumnya. Terus abis itu jadi kalau misalnya kayak gitu tuh lebih bikin aku tahu buat aku harus nyiapin apa nih buat partai selanjutnya. Jadi aku kayak sebelum main tuh biasanya aku belajar analisa dulu di engine. Biasanya aku pakai engine di lichess.com. Itu website buat latihan gitu? Iya, lichess.com. Jadi ada kayak fitur buat study gitu. Jadi ada engine-nya sendiri. Oke. Nah, perasaannya Izzy nih waktu berhadapan dengan lawan kan pasti deg-degan. Iya, bener banget, deg-degan gemes dong. juga gitu nggak sih? Iya, kayak bener. orang ini lagi gitu. Nah, gimana tuh? Izzy pernah nggak sih ngerasa tertekan karena berhadapan dengan lawan yang sama, atau bahkan Izzy tahu nih kalau misalnya lawannya Izzy ini aduh berat. Izzy tahu kalau lawannya itu berat. Terus gimana sih cara Izzy buat nenangin diri, buat ngontrol perasaan takut? Jadi buat ngontrol perasaan takut itu sebenarnya kalau misalnya aku tambah mikirin itu aku tambah ke pressure. Jadi waktu sempat aku tuh kayak deg-degan banget sampai aku tuh nggak bisa mikir karena deg-degannya aku. Jadi akhirnya waktu itu partaiku kalah. Cuman di event selanjutnya aku nyoba buat nggak aku deg-degan biar aku nyoba tenang dan aku nggak terlalu mikirin hal itu dan alhamdulillah aku bisa menang sama lawan yang menurut Izzy berat. Iya. Oke, alhamdulillah. Berarti emang rasa deg-degan itu bisa micu banget ya? Bisa, makanya kita kalau misalnya main catur tuh harus tenang gitu. Nah, oke. Izzy pernah nggak sih mendapatkan suatu kejuaraan yang menurut Izzy itu adalah kejuaraan yang paling besar menurut Izzy? Kejuaraan yang paling besar. Tentunya aku sebagai siswi madrasah Mandua Kota Malang, aku waktu itu bangga banget. Aku dapat medali emas di Porseni Mandua Kota Malang. Porseni. Iya, Porseni tingkat Jawa Timur. Soalnya kan ini membawa nama baik Mandua Kota Malang. Jadi aku bangga bisa membawa baik nama Mandua Kota Malang. Alhamdulillah. Nah, perasaannya Izzy nih, tadi selain senang, waktu pengumuman mungkin atau bahkan saat Porseni itu sendiri, waktu perlombaannya, gimana sih perasaannya Izzy kayak akhirnya pas
pengumuman itu dapat kabar Izzy juara 1. Terus ada nggak mungkin Izzy waktu itu sempat disuruh menyampaikan sesuatu atau gimana? Kalau misalnya di catur itu sebenarnya udah kelihatan nih kita menang apa enggaknya waktu dari babak-babak itu. Waktu itu kan ada 7 babak. 7 apa 6 ya? Aku lupa. Wow, Pokok 7 banyak atau banget. Ya. Jadi waktu tinggal 1 babak terakhir itu partai penentuan. Jadi kalau semisal aku waktu itu kalau misalnya aku waktu itu kalah poinnya berapa ya? Sisa setengah. Oke. Jadi aku kalah setengah dari atasku. Oke. Tapi kalau misalnya aku remis, aku kalah Solkov. Jadi kayak ada persentase-persentasenya gitu. Oh. Nah, persentase itu tuh biasanya dilihat dari lawan kita sebelumnya, poin-poin kita lawan poin-poin kita sebelumnya. Jadi kayak lawannya nih yang kita kalahin sebelumnya tuh di babak selanjutnya tuh menang apa enggak gitu. Oh. Terus berarti emang udah kelihatan gitu? Iya, udah kelihatan. Jadi kita bisa ngitung sendiri. Terus habis itu kalau misalnya aku menang baru aku bisa juara 1. Jadi mau nggak mau aku harus mikir banget, maksudnya kayak aku harus menang nih di babak itu biar aku bisa dapat medali emas gitu. Oke, Masya Allah, dan alhamdulillah dapat beneran. Alhamdulillah. Nah, apa sih arti terbesar menurut Izzy bisa mewakili Men 2 Kota Malang dalam ajang lomba catur ini sih? Arti terbesar mungkin kayak Izzy merasa ini adalah suatu kebanggaan yang akan selalu Izzy inget nih, atau gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin kebanggaan pasti Men 2 Kota Malang juga punya siswa-siswi yang selalu membanggakan. Iya. Jadi dari aku sendiri aku bakal tetap terus selalu pengen membawa baik nama Men 2 Kota Malang, pengen bagiin Men 2 Kota Malang. Terus habis itu aku juga pengen kedepannya lebih mengekspor. Aku lebih istilahnya ingin menjuarai tingkat-tingkat nasional bahkan internasional yang lebih tinggi. Masya Allah, jadi, amin. Ya, jadi selain membawa nama baik Men 2 Kota Malang, aku juga pengen nih membawa baik nama negara Indonesia. Amin. Bismillah. Oke. Nah, Izzy, dari sekian banyak lomba yang pernah Izzy ikutin, baik lombanya, latihannya yang udah lumayan sering, udah pasti sering juga ya. Sering juga. Nah, momen mana sih yang paling berkesan menurut Izzy? Atau mungkin dari latihannya ketika Izzy bisa kumpul sama teman-teman, atau lombanya ketika ketemu lawan yang sama, atau gimana nih? Momen yang paling berkesan sendiri menurut aku itu ketika ada event juara tertentu, terus jadi kayak eventnya tuh nggak setiap waktu dilakukan, jadi kayak beberapa tahun sekali, kayak 2 tahun sekali, setahun sekali, kayak contoh waktu perseni kan 2 tahun sekali, terus tuh Popda juga 2 tahun sekali. Nah, Kejurnas ini juga setahun sekali. Jadi menurut aku momen yang paling berkesan adalah ketika aku bisa juara di event tertentu. Soalnya kalau misalnya kita juara di event tertentu itu biasanya kita dapat award yang lebih gitu. Oke, Masya Allah. Berarti menurut Izzy, suatu momen yang berkesan itu ketika Izzy bisa mewakili dan mendapatkan sebuah prestasi di event yang tertentu. Iya, event tertentu. Banget. Keren banget Izzy, sangat menginspirasi banget buat teman-teman, buat aku juga tentunya. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada nggak pesan buat teman-teman yang lain yang mungkin nih ingin mencoba menekuni di dunia catur atau bahkan di bidang prestasi lainnya? Buat kalian nih teman-teman, kalau misal kalian pengen belajar catur, itu kalian jangan lupa untuk selalu terus berlatih. Terus itu jangan lupa buat nganalisa partai-partai yang udah kalian mainin. Terus buat teman-teman yang lainnya, tetap semangat terus untuk meraih prestasi-prestasi kalian, karena sebuah prestasi itu pasti sangat membanggakan sekali ya teman-teman. Baik buat diri sendiri maupun buat orang lain, ya buat sekitar juga pasti bakal membanggakan banget. Oke, terakhir nih Izzy, cita-cita Izzy ke depan nih apa sih, baik dalam dunia catur maupun pendidikan? Cita-cita ke depanku tentunya kalau misalnya dalam dunia catur, aku pengen semoga sebelum lulus SMA ini aku dapat gelar Women National Master. Wow, apa itu sih? Boleh nggak dijelasin dikit nih? Jadi kalau misalnya Women National Master itu tadi kan aku ada event nih, event kejuaraan nasional di Mamuju. Kejurnas. Iya, Kejurnas di Mamuju. Itu kan aku sekarang di kelompok B di U17. Jadi kalau misal aku bisa juara 1, itu otomatis aku bisa dapat gelar Women National Master. Wow, Masya Allah. Jadi aku
pengen targetku tahun ini adalah sebelum lulus SMA aku harus dapat gelar itu. Oke, itu satu target dari Izzy. Ya, Salah satu atau satu nih? salah satu target. Oh, masih banyak teman-teman target lainnya dari Izzy. Iya benar Nah, banget teman-teman. Masya Allah, semoga cita-cita dari Izzy baik dalam dunia catur maupun pendidikannya tercapai dan terus Amin. menginspirasi teman-teman juga. Amin ya rabbal Nah, alamin. terima kasih Izzy telah menyempatkan waktunya, telah bersedia ngobrol sama Freshy di sesi podcast Mandua Kota Malang hari ini. Ya, terima kasih teman. Semoga sukses selalu Izzy. Amin, semoga kalian juga selalu sukses. Amin. Terima kasih Izzy. Sekian sesi bincang kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi podcast Mandua Kota Malang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.